Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 13 di sini akan mempresentasikan mengenai proyek PRD kami yang berjudul optimasi dosis obat dengan model matematika. Adapun eh, anggota kami adalah yang pertama saya sendiri Irsyadul Malik dengan NIM 105248083. Kemudian silakan yang lain. Harvey Al-Zuhdi dengan NIM 1212453. Lalu ada rekan kami Hikari Fatan dengan NIM 101124062. Lalu ada Talita Saiti Salsabila dari Kimia 1052408 Nah, kami di sini akan menjelaskan latar belakang mengapa kami eh, membuat proyek ini. Jadi penggunaan obat dalam dosis yang tidak tepat dapat berakibat fatal seperti kejang, tekanan darah rendah, hingga kegagalan organ. Farmakokinetik mempelajari perjalanan obat dalam tubuh dari masuk hingga dikeluarkan untuk menentukan dosis dan frekuensi yang aman. Nah, sebuah website simulasi berbasis model matematik membantu memvisualisasikan konsentrasi obat terhadap waktu, memungkinkan pengguna memahami cara menjaga kadar obat dalam batas efektif dan aman. Lalu dalam kasus overdosis juga grafik simulasi menunjukkan lonjakan konsentrasi yang melewati batas toksik atau melebihi batas terapeutiknya. Hal ini mempermudah analisis risiko dan pengambilan keputusan klinis secara lebih cepat. Lalu tujuan kami membuat aplikasi ini adalah membantu pengguna aplikasi dalam memahami konsep dosis obat dan jendela terapi, serta menyadari pentingnya ketepatan dosis dalam pengobatan melalui simulasi interaktif. Lalu di sini kami akan menjelaskan mengenai prinsip sainsnya. Kami di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penggunaan obat itu ada tiga, yaitu yang pertama melalui oral, secara oral atau melalui mulut. Ya seperti mungkin kita semua sudah pernah memasukkan obat melalui mulut gitu, seperti yang mungkin obat demam atau saya sebut merek aja lah Mixagrip atau mungkin Panadol dan sebagainya itu kebanyakan lewat mulut kan ya. Lalu ada melalui injeksi atau suntikan. Ada juga yang diberikan secara langsung disuntik. Kayak yang mungkin metodenya sama kayak pemberian vaksin begitu. Lalu ada juga melalui organ lain gitu ya. Dimasukkan lewat lewat organ selain mulut dan suntikan. Mungkin ada obat ambeien yang dimasukkan melalui anus. Lalu mungkin ada juga yang melalui telinga seperti obat tetes telinga, lalu melalui mata seperti obat tetes mata dan lain-lain begitu. Namun kami di sini akan fokus ke dua metode yaitu oral dan injeksi. Nah, jenis penggunaan yang pertama itu proses pencernaan obat dalam tubuh secara injeksi atau parenteral. Karena secara injeksi atau parenteral itu tidak melalui mulut, maka eh, obat ini diabsorpsi atau diserap oleh tubuh tanpa melalui proses pencernaan, tanpa melalui proses pencernaan lewat mulut gitu. Adapun beberapa metode yaitu ada metode intravena, intramuskular, dan subkutan. Nah, eh, ya, oke. Nah, lalu jika kita mencerna atau memasukkan obat melalui mulut atau secara oral, kita akan melalui tiga tahap. Yaitu yang pertama tahap farmasetik. Dari tahap farmasetik ini bagaimana obat masuk ke dalam mulut, kemudian hancur, lalu lalu obatnya larut, lalu zat aktif yang lepas dari obat yang larut itu kemudian mulai diserap oleh tubuh. Nah, yang kedua ada proses farmakokinetik. Farmakokinetik itu ada proses absorpsi atau penyerapan, lalu distribusi atau penyebaran obat itu. Lalu ada metabolisme yang dilakukan oleh tubuh terhadap obat itu, lalu ada ekspresi obat atau tahap pengeluaran obat gitu. Nah, lalu proses yang ketiga ada farmakodinamik, yaitu proses ketika obatnya telah berinteraksi dengan organ. Nah, fokus kami di sini ada di farmakokinetiknya. Jadi kami di sini fokusnya adalah bagaimana proses absorpsi, distribusi dan metabolisme ekspresi obat pada obat-obat pada proses obat pada proses pemberian obat secara oral dan injeksi.
Nah, lalu obat itu kan dicerna oleh enzim ya. Nah, sebenarnya enzim itu apa sih? Nah, enzim itu yang pertama adalah katalis untuk tubuh, katalis dalam tubuh. Jadi enzim ini mempercepat reaksi antara suatu zat dengan tubuh. Lalu bekerja spesifik pada substrat tertentu. Jadi enzim ini bekerja spesifik. Jadi enzim ini tidak akan bereaksi ketika substratnya itu ya tidak sesuai dengan tupoksinya. Bagaimana? Misal enzim amilase itu hanya bekerja pada amilus saja gitu. Sedangkan untuk zat lain itu bisa saja bereaksi, namun bisa saja bekerja atau bereaksi dengan enzim, namun itu reaksinya minor. Biasanya kalau misal ada eh, substrat lain atau ada zat lain yang bereaksi itu hanya sebagai inhibitor saja gitu. Nah, lalu enzim ini bekerja dengan baik pada suhu dan pH yang optimum. Jadi enzim ini memiliki suhu dan pH yang optimum. Jadi bekerjanya eh, mungkin jika pada suhu dan pH yang melebihi batas optimum atau kurang dari batas optimum itu bekerjanya tidak akan efektif gitu. Nah, lalu ada bagian-bagian enzim ini ada bagian aktif dan bagian pasifnya gitu ya. Ada bagian katalitiknya yang ini bereaksi dengan substratnya. Lalu ada bagian-bagian lain yang sebelah ini mungkin bagian yang tidak reaktifnya, namun yang sebelah sini bagian aktif yang bereaksi dengan substrat begitu. Nah, lalu cara kerja enzim ini ada dua berdasarkan teori-teorinya yaitu teori lock and key atau kunci dan gembok, lalu teori induced fit model atau teori kecocokan induksinya. Perbedaannya adalah jika menurut teori lock and key, enzim ini akan bereaksi dengan sesuatu yang benar-benar spesifik. Misal ini kalau di sini diibaratkan sebagai ada enzim yang memiliki sisi aktif berbentuk segitiga dan apa setengah lingkaran. Nah, jadi kalau menurut teori lock and key, enzim ini hanya benar-benar bereaksi dengan suatu substrat yang berbentuk setengah lingkaran sama segitiga sama persis dengan apa yang ada di enzimnya, sudutnya atau mungkin radiannya dan sebagainya itu benar-benar eh, benar-benar sama seperti spesifikasi enzimnya gitu. Namun menurut teori induced with model ini ya memang enzim itu memang bereaksi pada sesuatu yang spesifik. Namun sisi aktif enzim ini dapat menyesuaikan diri. Misal misal di sinilah. Di sini enzim ini bereaksi dengan substrat berbentuk setengah lingkaran dan segitiga. Nah, sisi aktif enzim ini tidak selalu berbentuk persis setengah lingkaran dan segitiga. Misal di sini ini lebih ke seperti huruf U yang lebar. Namun enzim ini akan seperti apa ya? Seperti menyesuaikan diri untuk bereaksi dengan substratnya sehingga dia mengalami penyesuaian bentuk begitu. Penyesuaian bentuk sehingga akan dia bisa bereaksi dengan substrat gitu. Nah, reaksi enzimatik secara umum adalah enzim tambah substrat nanti membentuk enzim kompleks enzim substrat lalu nanti membentuk enzim dan produk. Nah, enzim ini bisa dipakai berkali-kali juga gitu ya. Jadi tidak sekali pakai istilahnya enzim, tidak sekali pakai lalu rusak. Namun setelah dia bereaksi dan menghasilkan produk, dia akan kembali menjadi enzim utuh lalu bisa bereaksi dengan substrat yang lain gitu. Nah, ini ada persamaan mekanisme Menten. Nah, jadi ini ada persamaan ini menjelaskan bagaimana pengaruh konsentrasi suatu substrat terhadap laju dari laju reaksi enzim. Nanti akan dijelaskan di belakang secara matematisnya bagaimana. Namun secara grafik ini lebih kurang persamaannya seperti ini. Jadi pada awalnya pada saat eh, konsentrasi substrat itu sangat sedikit dan jumlah enzim sangat banyak, eh, reaction velocity atau kecepatan reaksinya itu meningkat tajam gitu. Meningkat tajam. Nah, lalu landai setelah enzimnya dalam keadaan jenuh. Jadi setelah enzim dan substrat ini bereaksi sepenuhnya atau enzim ini sudah terisi sepenuhnya oleh substrat, maka akan landai gitu. Kenapa? Karena reaksinya kan kalau enzim dan substrat telah penuh itu menunggu gitu istilahnya
substrat yang lain itu menunggu enzimnya mengeluarkan produk dulu, lalu si substrat itu masuk lagi gitu, kira-kira. Oke. Nah, sekarang ada penjelasan overdosis yang akan dijelaskan oleh rekan saya Talita Siti Salsabila. Silakan Talita. Izin melanjutkan, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Nah, saya akan menjelaskan tentang overdosis. Pertama-tama, overdosis penjelasannya secara kimia yaitu kejadian ketika suatu zat, biasanya obat atau racun yang masuk ke dalam tubuh melebihi kapasitas tubuh untuk menetralkan, mendistribusikan, atau mengeliminasi zat tersebut. Lanjut. Jadi, bagaimana sih overdosis itu terjadi di tubuh? Nah, seperti yang tadi rekan saya sampaikan, tentang cara obat itu dicerna oleh tubuh, tapi saya akan menjelaskan tentang kerja obat. Jadi kerja obat itu saat kita meminum obat, zat kimia tersebut akan menempel pada reseptor. Contohnya ketika kita memakan obat penahan rasa sakit, obat itu akan menempel pada reseptor opioid dan mengurangi rasa sakit di otak. Nah, jika dosisnya normal, akan secara efektif tubuh itu masih aman. Jadi tubuh juga akan bisa memetabolisme obat tersebut secara normal lewat enzim di hati dan dibuang melalui ginjal. Tapi jika dosis berlebihan, reseptor terlalu banyak diaktifkan. Jadi terjadilah overdosis di dalam tubuh. Selanjutnya, nah, bagaimana selanjutnya jika obat tuh terlalu banyak masuk ke dalam tubuh dosisnya, eh, terlalu banyak molekul obat yang menempel di reseptor yang menyebabkan suatu reseptor kekenyangan atau kayak terlalu banyak menerima. Disebutnya saturasi reseptor. Efek biologis yang terjadi jika obat berlebihan itu bisa fatal. Pertama bisa detak jantung lambat, napas melemah, karena sistem metabolisme tidak sanggup memecah semua obat. Hati dan ginjal kewalahan menerima karena produk enzim tidak cukup untuk menguraikan tinggi dosis obat tersebut. Nah, obat akan menumpuk di darah dan tubuh tuh susah mengeluarkan sehingga akan terjadi keracunan, gangguan seperti kejang, koma, penekanan pernapasan, kerusakan jaringan, gangguan irama jantung dan lainnya. Jadi, cara penanganan overdosis itu gimana sih? Lanjut. Kami memberi solusi untuk pencegahan overdosis untuk mengurangi kasus overdosis seperti tersebut. Misalkan kita tuh nggak tahu cara menakar dosis obat dan interval waktunya. Kami, kelompok 13, membuat website untuk menghitung dosis obat yang bisa Anda konsumsi per interval waktu yang ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dasar teori atau mekanisme matematis yang akan diterapkan di website yang akan kita buat. Yang pertama itu ada persamaan farmakokinetika order pertama. Ini adalah yang paling basic, dan ini tuh diterapkan ketika pengambilan obat dilakukan secara IV atau intravenous, di mana kecepatan eliminasi obat di dalam darah itu linear dengan konsentrasinya, ya kan? Dari sini kita bisa turunkan menjadi persamaan konsentrasi terhadap waktu secara analitik. Lanjut. Dan yang kedua, kita ada persamaan farmakokinetik order pertama. Hanya saja di sini ada tahap absorpsi, ya kan? Karena di sini obatnya itu diambil secara oral. Jadi di sini kita ada tahap absorpsi dan eliminasi. Jadi ketika obatnya itu diabsorpsi oleh tubuh dan
masuk ke dalam darah itu akan segera dieliminasi. Jadi di sini kita memiliki dua konstanta laju. Yang pertama itu ada laju absorpsi dan laju eliminasi, dan dari sini kita bisa dapatkan persamaan konsentrasi terhadap waktunya juga. Lanjut. Dan yang ketiga ada farmakokinetika Michaelis-Menten. Jadi untuk persamaan ini tuh ini adalah model matematis yang digunakan untuk menggambarkan laju reaksi yang berkaitan dengan enzim, ya kan? Dimana kalau misalnya kita lihat persamaannya itu, kalau si konsentrasi obatnya itu ada pada angka yang rendah, si persamaan konsentrasi terhadap waktunya itu akan tampak seperti persamaan orde pertama seperti sebelumnya. Akan tetapi ketika S-nya itu dalam jumlah yang tinggi, persamaannya itu akan menjadi non-linear, dan laju reaksinya itu akan menjadi konstan. Dan kalau misalnya kita lihat persamaannya ini, dan kita ambil limitnya menuju tak hingga, untuk S ini itu akan menjadi Vmax. Nah, terus untuk grafik konsentrasi dari persamaan Michaelis-Menten ini akan dicari menggunakan metode numerik, karena bentuknya yang berbeda dari sebelumnya. Apalagi ketika kita mencoba untuk mencari rumusnya untuk dosis yang berulang, itu akan sulit. Jadi di sini kita menggunakan metode numerik. Contohnya seperti metode Euler. Lanjut. Jadi di sini kami akan melakukan demonstrasi. Teman-teman bisa mengunjungi websitenya dengan memindai barcode yang ada di layar gitu ya. Sebentar. Oke, ini berikut hasil demo dari model farmakokinetika. Ini yang model pertama. Dan bentuk grafiknya akan jadi seperti ini ya. Yang tiap yang lacim-lacim ini ketika diberikan obat. Oke. Dan di sini ada dosis minimumnya. Ini ada dosis maksimumnya. Ini waktu parohnya. Dan ini bisa diganti-ganti kalau dia semakin tinggi. Nanti jadi seperti ini grafiknya. Jadi kalau dinaikin lagi. Nah, terus di sini ada dosis, ini satuannya miligram ya. Nah, MEC ini minimum efek concentration, jadi konsentrasi minimal supaya efek obatnya terjadi. Kalau yang ini MTC maximum toxic concentration, jadi konsentrasi maksimal supaya nggak keracunan. Nah, ini ada untuk yang pemberian oral juga. Yang pemberian oral berarti dimasukin dari mulut. Sama yang lancip-lancip ini juga berarti ketika diberikan obat. Nah, di sini kalau saya matiin pemberian dosisnya, nanti dia jadi seperti ini ya. Awalnya naik, habis itu dia turun lagi. Terus sisanya juga ya ini sama lah ya. Nah, ini ada persamaan Michaelis-Menten yang nanti jadi grafiknya jadi seperti ini juga, naik turun gini.
Nah, ya, seperti itu ya demonstrasinya. Bisa dicoba demonstrasinya, sudah dikirim di link bagi yang mau coba. Baik. Apa ada demonya? Saya izin bertanya, Pak. Ya, ada demonya tadi ya. Di itu ada video demonya nggak? Jadi kita bisa lihat, ini kan kamu demo sendiri ya langsung ya. Aduh, Ya Pak, barusan sudah saya kirim linknya di chat, itu website untuk mencoba demonstrasinya Pak, yang .streamlit.app itu. udah presentasinya udah selesai atau ada lagi? Belum Bisa. Pak, ini nggak ada kesimpulan. Baik. Baik, di sini kami akan menyimpulkan mengenai eh, presentasi kami yang telah dilakukan barusan. Aplikasi simulasi interaktif ini akan membantu pengguna memahami konsep dasar farmakokinetik, khususnya dalam pengaturan dosis berulang dan pentingnya menjaga kadar obat dalam rentang terapeutik atau rentang yang bisa memberikan terapi sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan visualisasi real time, pengguna dapat melihat secara langsung bagaimana perubahan dosis, waktu paruh, interval pemberian, dan volume distribusi mengaruhi konsentrasi obat dalam tubuh. Nah, saran dari kami adalah dapat dikembangkan simulasi interaktif yang serupa untuk model penggunaan obat dengan cara lain, seperti secara inhalasi atau secara inhalasi itu ya dengan pernapasannya seperti kayak sebut saja mereknya fresh care gitu, atau cara rektal atau melalui anus gitu ya, telinga, melalui telinga seperti obat tetes dan cara-cara lain gitu. Cara-cara pemberian obat lain selain ya injeksi dan oral. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih banyak waktunya. Saya buka pertanyaan dari audiens. Tadi ini yang kelompoknya Irsyad, Hafi, Hikari, sama satu lagi siapa? Palita, Pak. Kita. Oke, di sini tolong raise hand ya yang mau bertanya. Saya juga banyak pertanyaan jadinya ini. Oke, silakan Alin. Alin dulu ya. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Yudhistira. Nama saya Alin dari kelompok 12. Saya mau bertanya beberapa hal. Yang pertama, gimana website menangani kasus di mana pasien ini punya gangguan hati atau ginjal yang jelas mempengaruhi farmakokinetik obat gitu. Terus mau nanya lagi, gimana kalian memastikan bahwa parameter input misalnya seperti FIDE atau KE yang dimasukkan itu akurat, padahal ya kan tes laboratorium. Sebelumnya maaf kalau misalnya udah dijelasin karena aku Maaf, Silakan Alin. langsung jawab aja dulu. Atau bisa jawab dulu. Baik, mungkin untuk pertanyaan yang pertama bisa dijawab sekarang ya Pak. Itu kami merancang website ini dalam kondisi yang ideal gitu, dalam kondisi di mana si pasien ini tidak mengalami gangguan ya, khususnya mungkin gangguan ginjal, gangguan hati dan sebagainya. Dari website ini emang dirancang buat dalam kondisi ideal gitu Pak. Jadi websitenya belum dirancang untuk jika ada gangguan tubuh dan lain-lain, tidak dirancang untuk itu gitu. Jadi mungkin
ini jadi saran juga buat kami, mungkin di sini nanti akan dicantumkan ini itu dalam kondisi yang benar-benar ideal gitu. Jadi website kami tidak bisa untuk merancangnya untuk pasien yang memiliki gangguan pada organ tertentu, sehingga mungkin nanti pemberian dosisnya juga akan berbeda untuk pasien dengan gangguan organ tertentu gitu Pak. Gimana, Alin? Menjawab, Pak. Terima kasih. Yang kedua sudah ya? Pertanyaan kedua tadi. Pak. Oke. Lanjut, Badril Aziz, silakan. Baik, sebelumnya saya Badrul Aziz dari kelompok 5 ingin bertanya. Sebelumnya mohon maaf, untuk produk ini sasaran penggunanya sebenarnya diarahkan ke siapa? Karena jujur saya masih belum paham, dan kalau misalnya kita ingin mengkonsumsi obat, sebelumnya kan biasanya sudah diberikan dosis oleh dokter untuk penggunaan, atau biasanya di sampul obat itu sudah ada dosis yang tertera untuk umur sekian sampai sekian berapa dosisnya. Jadi sebenarnya sasaran penggunaan dari aplikasi ini ke siapa ya? Terima kasih. Ya. Tadi Alin dari kelompok berapa? 12. Silakan dijawab. Dan untuk siapa? Oke, jadi sebenarnya ya kalau misalnya kita berhadapan dengan kasus di sehari-hari gitu kan, dimana kalau misalnya kita udah dikasih dosis oleh dokter segimana dan mungkin hasilnya itu berbeda dengan hasil dari simulasi ini, itu sebenarnya bukan inti dari proyek kita ya, karena kalau misalnya kita lihat di tujuan itu tujuannya untuk membantu pengguna aplikasi dalam memahami konsep farmakokinetika ya, dan yang berkaitan dengan dosis dan obat gitu. Jadi bukan untuk menyaingi saran dari dokter, tapi ini tuh lebih ke educational purpose lah, kira-kira begitu. Apakah sudah menjawab? Berarti sasaran dari aplikasi ini memang untuk khalayak umum. Ya, benar. Baik, sudah cukup. Sebenarnya ini lebih ke pendidikan ya. Iya Pak, jadi kami mengarahnya ke emang educational purpose saja. Jadi memang kalau dilihat dengan dosis yang sudah ada, kita juga bisa tahu berapa efeknya ya. Sebenarnya kalau judulnya itu kalian lebih baik judul kan bahasnya lebih ke farmakokinetik ya. Karena kalau judulnya optimasi dosis itu kan berarti ada obat yang dosisnya memang belum tahu apa. Atau gimana? Oh iya Pak, memang ini tujuannya untuk edukasi, jadi mungkin ini eh, kurang cepatan mungkin Pak. Ini bisa jadi saran yang mungkin kedepannya mungkin akan saya revisi atau sebagainya gitu Pak. Karena goalnya dicoba di kesimpulan sama tujuannya. Tujuan dulu nih. Kan di sini pingin mau bisa share screen lagi. Tadi masih ada yang angkat tangan, nanti dulu ya. Saya mau tanya dulu terkait karena hubungannya ke sasaran soalnya. Untuk educational, tapi educationalnya pinginnya sasarannya kemana gitu kan. Membantu pengguna aplikasi Tujuan kami adalah membantu. Ya. Ya, jadi tujuan kami di sini adalah membantu pengguna aplikasi dalam memahami konsep dosis obat dan jendela terapi, serta menyadari pentingnya kecepatan dosis dalam pengobatan melalui simulasi interaktif gitu.
Dia memang sasarannya emang memahami konsep dosis. Jadi emang for educational purpose gitu Pak. Ya, di judulnya kan coba lihat. Beda ya. Kalau yang kemarin itu di Excel itu kan ada untuk menekan efektivitas, toksisitas dan efektivitas ya. Itu nggak ada emang. Itu nggak jadi jadinya untuknya. Iya Pak, itu kami revisi gitu. Ya, jadi judulnya adalah optimasi dosis obat dengan model matematika yang untuk edukasi ya sebenarnya untuk edukasi untuk untuk edukasi prediksi dosis dan efeknya gitu aja ya. Iya Pak, seharusnya seperti itu. Mm-mm. Soalnya kalau kamu tambahkan untuk apa yang judul awal menekan toksisitas dan apa efektivitas, toksisitasnya yang mana, efektivitasnya yang mana, apakah bisa memecahkan masalah itu gitu menekan aktivitas dengan simulasi ini. Ternyata enggak kan ya, enggak ke arah sana ya. Iya Pak, tujuannya memang untuk edukasi saja gitu. Itu Oke. kami revisi gitu. Oh, baik, baik. Tadi Titi mau nanya, Iya, Pak, saya ingin bertanya. ya silakan. Eh, Jadi tadi itu tuh kan kelebihan dosis obat ya. Maksud saya itu pertanyaannya yang jadi acuan kelebihan dosisnya itu apanya ya? Kan obat itu ada berbagai macam kan. Ada yang contohnya obat tablet gitu. Terus sirup ataupun apa. Tadi di websitenya itu tuh saya lihat ada yang dosisnya itu per miligram gitu. Nah, yang saya tidak pahami itu eh bagaimana kita tahu kalau misalnya nih ada yang disirup misal itu tuh berapa miligram gitu dosisnya. Nah, maksudnya yang jadi acuan kelebihan dosisnya itu apa ya? Saya masih belum paham. Terima kasih. Oh, oke. Jadi saya jawab pertanyaannya. Jadi untuk eh, acuan untuk mengetahui apakah dosisnya itu kelebihan atau mungkin kekurangan itu ada di settingan MEC sama MTC-nya ya. Jadi MEC itu batas atasnya, MTC itu batas bawahnya. Dan di situ kalian bisa setting sesuai dengan keinginan. Dan ini tuh bisa di-input sama nilai yang beneran dipakai, yaitu jendela terapeutik gitu. Jadi misalnya Theophylline itu jendela terapeutiknya itu antara 5 miligram sampai 15 miligram per liter untuk konsentrasi di dalam tubuhnya. Jadi kalau misalnya kita mau menyesuaikan konsentrasi obatnya supaya sesuai, supaya tidak berlebihan atau kekurangan, itu kita bisa otak-atik parameter-parameternya supaya si konsentrasinya itu ada di antara kedua batas itu. Apakah sudah menjawab? Apa ada yang kurang? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, Titi. Terima kasih. Titi kelompok berapa? Saya kelompok 10, Pak. Oke. Ada yang lain mau tanya? Maaf Pak, untuk tadi pertanyaan kedua Alin belum kami jawab gitu. Ya, Kira-kira kan tadi katanya dapat di dapat diulang tidak? Gitu. Lu Alin. Makanya tadi kayaknya belum, yang kedua belum nih. Alin, ya ada Alin. Nggak ada. Itu aja di luar berarti ya. Silahkan, ada lagi yang lain? Oke. Kalau tidak, slide-nya kenapa dikeluarin lagi? Coba munculin lagi. Ya,
nanti di demonstrasinya tolong kumpulkan video ya. Jadi Anda mensimulasikan dengan video durasi berapa menit. Nggak ada ya, belum dibuat ya. Belum Pak, belum dibuat. Nanti itu dikumpulkan agar bisa menjawab apa yang Anda ingin tunjukkan dalam penyelesaian masalah. Ini yang saya belum lihat. Coba kasih memberikan kasus gitu. Contoh kasusnya apa dan memang berangkat dari masalah itu gitu. Terus mau mencoba disimulasikan. Bisa ditunjukkan atau nanti aja di video? Apa ditunjukkan bagaimana? Mungkin demonstrasi ulang gitu. Ya, tadi kan itu kan baru cara-caranya saja ya. Misalnya Ya. ada obat, ini lebih cenderung obat apa sih? Ini kami ada dua Pak. Yang pertama ada dua simulasi, yaitu yang pertama untuk obat yang diberikan secara injeksi atau ya suntikan gitu. Ada juga yang dengan melalui oral juga ada gitu Pak. Jadi kami tadi ada tiga eh, ada tiga simulasi interaktif gitu. Jadi bentar. Nah, coba misalnya obat oral. Apa bedanya dengan obat injeksi? Ininya, simulasinya. Hmm. Jadi ini dosis minimum sama dosis maksimumnya ya. Lalu misal ada dosis maksimumnya 500 miligram misal. Lalu waktu paruh absorpsinya berapa nanti mungkin ada diketahui gitu ya. Lalu ini bisa diatur. Ini untuk waktu paruh eliminasinya. Ini ada dosis berulangnya gitu Pak. Ini bisa ditambahkan bisa ditambahkan faktor berat badan juga. Kita bisa mengaturnya misal berat badan saya 54 kg gitu. Ini Ini sebelumnya ada yang sudah pernah mengerjakan. oh ya, ini sebenarnya kami tuh di sini mengembangkan dari rekan kami gitu ya. Tapi namun untuk farmakokinetik oral di sini emang kami emang membuat ini gitu. Namun sebelumnya HAFI itu hanya fokus ke farmakokinetik IV saja. Sedangkan untuk pemberian oral eh, kami buat gitu Kak, secara bersama-sama gitu. Jadi kelebihannya itu lebih ke oralnya ya. Iya Pak. Jadi di Perbedaan sini dengan kami yang sebelumnya. ya maaf, Nah, itu ditunjukkan bedanya apa. Nah, baik Pak. kemudian lama ya kalau disimulasikan ya. Iya mungkin Pak waktunya mungkin tidak akan cukup gitu. Tapi itu nanti jadi penilaian untuk di demo ya. Kemudian yang kedua itu terkait yang sudah ada sama sebelumnya karena yang kamu jelaskan di latar belakang masalah itu nggak masuk dalam masalahnya dari segi aplikasinya. Coba lihat masalahnya latar belakang. Hmm. Ya, berarti ini harus diganti ya Baik Pak. karena apa namanya yang kamu inginkan adalah mempermudah dalam analisis dan risiko untuk pengambilan keputusan klinis secara lebih cepat. Sebenarnya untuk mengedukasi kan, bukan mengambil keputusan pada pelaku tertentu kan. Jadi cuma tahu kalau dosisnya segini, berat badannya segini, bagaimana polanya gitu ya. Ya Pak seperti itu. Jadi latar belakangnya lebih ke rendahnya edukasi terkait dosis obat yang diberikan secara oral maupun yang diberikan secara injeksi. Dampaknya seperti apa kalau tidak tahu edukasinya ya kita cuma percaya sama orang misalnya atau kita cuma tahu dari
segi apa namanya, ya kayak misalnya orang kan sekarang ada minum obat yang harusnya 3 kali sehari, yang minum sekali sehari. Ah malas ah. Nah itu ada efek yang bisa dari edukasi itu. Oh ternyata obat tuh bisa, efeknya kayak gini loh kalau kita main apa makannya cuma makan obatnya 1 kali sehari, padahal disuruhnya 2 kali sehari, 3 kali sehari gitu. Jadi di situ edukasinya, ketidakpahaman terkait penggunaan dosis obat apa tadi ya untuk di oral. Nah ini bisa membantu informasi dari segi apa kaitannya dosis dengan apa tadi ya, berat badan dan lain-lain dan efek yang diberikan gitu ya. Halo. Jadi, Iya, Pak. jadi latar belakangnya tolong kuatkan 3 hal dari segi edukasi, kemudian penggunaan yang sudah ada kan menggunakan yang bukan oral kan. Nah, kenapa oral itu penting? Sama yang ketiga, apa namanya, efeknya bisa memberikan edukasi untuk yang malas minum obat. Atau tahu yang apa obatnya nggak pernah diminum gitu kan. Ada yang bahkan bisa dia harusnya 3 kali sehari, dia minum 5 kali sehari. Nah, itu kan artinya kesadaran untuk memperlakukan dosis itu salah satunya bisa dengan simulasi edukasi seperti ini, gitu ya. Kalau itu nyambung, kalau ini kan nggak nyambung ya. Kalau ini lebih, saya punya simulasi berbasis farmakokinetik dan obat itu kejang-kejang, kegalan orban, berakibat fatal, dosis yang tidak tepat. Kita bukan sebagai pelaku yang membuat obat, gitu ya. Tapi kita memberikan edukasi, simulasi jika obatnya dosisnya begini berdasarkan perhitungan matematik dan farmakokinetika. Paham? Oke. Kemudian yang ketiga terkait prinsip sains. Apa yang kimia ya? Apa hubungannya dengan simulasi itu? Yang kimia. Mungkin di kimianya di sini lebih ke persamaan mekanisme intinya gitu, Pak. Jadi di sini mungkin menjelaskan konsentrasi substrat terhadap velocity itu bagaimana gitu. Jadi jadi ada pengaruhnya ya demikian gitu ya. Jadi nanti Vmax itu kecepatannya saat enzim jenuhnya seberapa, lalu konsentrasi substratnya mungkin nanti bisa ditentukan. Nah, Dan apakah ini lanjut ke persamaan untuk simulasi? ya Pak, persamaan untuk simulasi kami menggunakan persamaan ini untuk yang tadi simulasi yang ketiga ini ini yang farmakokinetika mekanisme gitu. Namun karena memang pendekatan yang kami lakukan berbeda, kami melakukan pendekatan secara numerik, dari grafiknya juga berbeda gitu Pak. Ya, tapi awal dasarnya dari Michaels-Menten ini. Iya Pak, dasarnya dari mekanisme ini. Jadi lebih ke laju interaksi obat. Emang obat semua interaksinya dari dosisnya dalam tubuh orde berapa? Yang untuk pemberian IV atau secara intravena itu orde 1 ya Pak. Lalu untuk eh, untuk pemberian dosis obat secara oral itu kebanyakan orde 1 gitu. Namun di sini setelah setelah lebih dari setengah Vmax-nya atau KM-nya di sini, nanti orde 1 ini akan berubah jadi orde 0 gitu. Setelah enzimnya jenuh begitu Pak. Nah, itu dijelaskan. Memang kebanyakan obat itu ya orde 1 begitu.
dijelaskan di situ. Apakah oral dengan injeksi sama pembeda nggak ordernya? Dan itu kan cuman penurunan persamaan Michaels-Menten saja. Maksudnya dihubungkan ke lajunya itu loh, farmakokinetiknya itu belum dapat. Tapi kamu tadi sudah sempat sampaikan bahwa berjalan order 1 dan kalau sudah terjadi order 0, nah itu dijelaskan di sini ya, di slide. Baik, Pak. Oke, terakhir sama sasaran tadi ya. Ini baiknya sasarannya edukasinya buat mahasiswa khusus atau umum. Tadi kan sempat ditanya juga ya. Misalnya mahasiswa farmasi atau mahasiswa sains saja, mahasiswa IPS nggak usah ngerti. Nah, skupnya mau gimana? Ya, Baik, Pak. Nanti kami harus. ya. Jadi skupnya lebih bagus. Ini mungkin untuk mahasiswa yang concern about farmasi ya, apa terkait obat seperti itu. Jadi kalau SMA kayaknya terlalu bingung nanti. Kalau kamu bisa simplify program sih mungkin lebih easily use ya, nggak masalah. Tapi kalau ya maksud saya sasarannya mau yang ke arah student yang spesifik atau yang umum. Kalau umum harus user friendly. Nah, ini sudah user friendly belum? Kira-kira. Atau dia harus punya pemahaman khusus terkait laju reaksi dan lain-lain ya. Kalau user friendly mungkin untuk orang awam dengan punya edukasi tingkat dasar menengah bisa. Tapi kalau harus tingkat tinggi ya dia harus pakai yang spesifik, mahasiswa spesifik sasarannya untuk edukasi. Ya. Atau tingkat 1, mahasiswa tingkat 1 sudah bisa ikuti ya silahkan. Dengan prinsip KIDAS sebenarnya ini kan. Baik, terima kasih Irsyad dan kawan-kawan dari kelompok 13. Tolong nanti demonya dikumpulkan juga ya, karena saya belum lihat itu. Silakan kelompok lain mengisi, Baik, Pak. Terima kasih. ya, mengisi apa namanya kuesioner atau view form yang diberikan Virus. Isi sekali untuk satu kelompok. Nanti kasih tanggapan lain untuk kelompok yang satu lagi. Baik, selanjutnya kelompok berapa? 7. Baik, tadi saya nanya siapa yang akan share screen. Hadir, Pak. Yang share screen ya. Iya. Ini soalnya bareng di sini. Hah? Maksudnya di sini kita bertiga, Pak. Satu tempat. Kalau satu tempat. Ya, silakan. Iya, Pak, sebentar. Sudah muncul, Pak, tampilannya. Nah, tapi itu agak ribut ya. Ada apa sih dekat situ? Iya, ini Pak, baru mau diklik. Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Yudhistira dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ina Zailani, saya sendiri Maujian Madawati, dan Puspa Indah Kencana. Kami akan mempresentasikan rancangan produk yang telah kami buat sebelumnya. Di sini dengan judul F-Cycle sebagai mereknya, yaitu sebagai Leftovers Food Distribution. Latar belakang dari dibuatnya website ini adalah yang pertama,
Usaha makanan seperti pastry dan bakery banyak tersebar di Kota Bandung. Berdasarkan data dari opendata.bandung.go.id, terdapat 59 usaha pastry dan bakery di tahun 2024. Yang kedua, sampah sisa roti atau kue yang tidak terjual biasanya dibuang. Hal ini memberikan kontribusi terhadap masalah sampah. Lalu yang ketiga, bakery dan pastry banyak menggunakan ragi dalam pembuatan rotinya, yang sangat baik sebagai bahan pupuk organik. Dan keempat, belum ada platform spesifik limbah bakery pupuk organik berdasarkan riset yang sudah kami lakukan. Lalu untuk tujuannya, yang pertama untuk mengurangi limbah makanan, dan yang kedua untuk menghubungkan pemasok dan penerima limbah bakery secara efisien. Lalu untuk metodenya, yang pertama perusahaan akan menguji beberapa sampel limbah bakery dan mengidentifikasi pola pH berdasarkan bahan bakunya untuk database website. Yang kedua, membuat tabel referensi pH untuk tipe produk bakery. Yang ketiga, pembuatan website dengan fitur database limbah. Yang keempat, bakery sebagai supplier dan produsen pupuk sebagai receiver akan membuat akun pada website. Supplier akan menginput data setiap kali akan menyerahkan limbah yang akan dikirim ke receiver terdekat. Penjadwalan dan pengambilan limbah dari perusahaan supplier ke perusahaan receiver. Lalu konfirmasi penerimaan dan rating sistem oleh kedua pihak. Dan yang terakhir, evaluasi dan perbaikan sistem. Prinsip sains berdasarkan bidang kimia yang kami terapkan dalam website ini adalah pH dari teori asam basa. pH itu sendiri adalah derajat keasaman yang menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan dalam suatu zat, larutan, atau benda. Mengapa kami mengklasifikasikan limbah makanan, yakni roti dan kue, berdasarkan pH-nya? Karena setiap limbah makanan yang dihasilkan memiliki pH yang berbeda dan perlakuan yang berbeda. Sehingga dalam slide ini kami mengkategorikan jenis limbah berdasarkan pH-nya. Yang pertama ada asam dari 4 sampai 6. Jenis limbahnya itu roti sourdough dan kue yogurt. Dengan potensi masalahnya adalah hambat mikroba decomposer. Cara pengomposannya yakni menambahkan abu sekam supaya meningkatkan pH dari jenis limbah ini. Kemudian untuk netral 6,5 sampai 7,5, yakni roti tawar dan biskuit yang ideal untuk kompos. Sehingga dalam cara pengomposannya dapat langsung dicampur. Dan yang terakhir ada pH basa dari 8 sampai 9. Jenis limbahnya ini kue pretzel dan kue soda. Dengan potensi masalahnya adalah mengurangi ketersediaan hara dalam tanah. Cara pengomposannya adalah dengan menambahkan ampas kopi supaya menurunkan pH-nya. Ini prinsip sains matematika yang kami gunakan adalah statistika untuk user supplier. Jadi data statistik ini akan ditampilkan dalam dashboard user. Untuk user supplier, data statistik yang ditampilkan adalah seperti data limbah yang sudah dikirim, seperti jumlah limbah yang sudah terkirim, rata-rata limbah yang terkirim per hari, jenis limbah terbanyak, dan tingkat penerimaan dari receiver-nya. User receiver untuk data statistik yang ditampilkan pada user receiver itu ketersediaan limbah seperti limbah yang tersedia per zona dan kondisi pH yang tersedia. Untuk user admin atau developernya adalah kinerja platform seperti berapa bakery atau supplier yang menggunakan platform tersebut, terus presentasi limbah yang terdistribusi, dan waktu rata-rata pick up dari supplier ke receiver-nya, dan analisis tren seperti musimilitas limbah dan preferensi produser. Ini adalah contoh data statistik yang akan ditampilkan pada dashboard user. Jadi kelebihan dari website yang kami buat dibandingkan yang lain, berdasarkan riset kita, website ini spesifik untuk limbah bakery dan pastry, dan bisa auto tag pH itu, jadi kita menginput jenis limbahnya dan bahan bakunya, nanti akan memunculkan ini pH-nya berapa, terus
algoritma lokasi, jadi kayak langsung di combine ini zona mana, daerah mana, dan target utamanya untuk bakery dan produsen pupuk organik. Lalu di sini kami sudah membuat websitenya, demonstrasi websitenya. Ini sudah ada. Ini untuk dashboardnya. Dan untuk fiturnya tuh berada di, ini untuk dashboardnya. Dan untuk fitur selanjutnya itu ketika diklik donate here, akan memunculkan pilihan sign up dan sign in. Untuk perusahaan yang belum memiliki akun, disarankan akan membuat akun terlebih dahulu. Di sini saya mencoba menggunakan email saya. Dan di sini membuat akun ininya, password, sign up. Nah, ketika sudah ada tersimpan akunnya, kita tinggal sign in. Dan di sini, maaf tadi yang tadi belum di logout. Sepertinya tadi saya menggunakan email yang sama, jadi saya mencoba membuat akun lagi. Klik donate here. Sign up. Dan tinggal sign in. Dan di sini ada diarahkan ke form of supplier. Di sini ada jenis sisa makanan, kita bisa masukkan roti, kue, atau dan lainnya, tapi saya akan milih roti. Lalu di sini ada pilihan masa makanannya. Di sini kita misalkan 3 ton. Lalu pH makanannya 6-8, kita misalkan pilih 6. Lalu umur simpan makanan sisa minimal 3 hari, kita akan masukkan 5 hari. Lalu kita klik submit. Dan muncul invoice-nya sebagai untuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengiriman. Terima kasih, itu yang dapat kami presentasikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi cuma masukin aja ya? Iya, Pak. Silakan, ada yang mau bertanya? Nggak ada yang bertanya. Coba lihat slide-nya. Sambil ada yang mau bertanya, silakan ya. Lihat slide-nya. Inginnya ngapain sih? Lebih ke olah atau ngedata sampah makanan? Data, Pak. Coba lihat itu ya. Judulnya, jadi jangan leftovers food distribution. Apa artinya? Distributor makanan sisa. Title-nya? Merek, Pak. Oh, sudah ada yang punya. Kita nyobain bikin merek sendiri. Leftovers food distribution. Ada yang mau nanya nih? Nggak ada? Ada yang nanya sih. Demonya ada? Demonya enggak? Saya mau tanya, Pak. Jangan dulu, ada demonya enggak? Bagaimana, Pak? Ada demo videonya enggak?
Itu Pak, ya belum dibuat Pak, cuman tadi nyobain langsung websitenya aja. Nah, harusnya kasih demo dari awal, kategorinya kayak gimana. Oke, Ana tapi Nika, silakan. Ya, sebelumnya saya Nata dari kelompok 1 mau bertanya, ini tuh kalau secara sebentar, Pak. Oke, ini tuh yang dipilih itu sampah makanan dari pastry ya. Iya. Setahu aku tuh kalau roti itu pembusukannya gimana ya? Nanti kan suka ada jamurnya atau gimana? Itu apakah berbahaya atau gimana? Ditampung dulu aja Pak. Nggak bisa langsung jawab. Ini soalnya ada yang mau nanya lagi Pak. Biar sekalian. Saya tadi Alin aja soal pertanyaannya kelupaan. Ayo, silakan. Oke. Mau Gimana? langsung jawab aja Pak tadi yang Anata. Ya, silakan. Ya, kan kalau roti kan misalnya batasnya biasanya kan kalau jual cuma 1 hari, kan dia nggak mungkin jual 2 hari. Tapi dia juga nggak bakal nggak langsung membusuk walaupun dia berjamur. Tapi sepertinya itu tidak apa-apa. Gimana Anata? Apakah menjawab atau masih ada yang belum jelas? Jadi buat kayak kualitas kontrolnya ada gak kira-kira, tapi buat makanan yang didistribusiin? Oh, nggak, kita dari lihat kayaknya sih nggak apa-apa kalau buat untuk komposnya. Oke, terima kasih. Iya, Andre silakan. Saya izin bertanya. Saya Andre Dwi Payana 1012480 dari kelompok 9. Mau tanya tentang ini, buat websitenya itu pakai apa ya? Kan kalau tadi kelompok sebelumnya pakai GitHub gitu ya. Terus kenapa kalian memilih membuat websitenya pakai cara itu? Terima kasih. Oke, untuk websitenya kami beli untuk websitenya. Saya sempat melihat menggunakan MySQL, lalu untuk pakai juga XAMPP. Lalu kenapa kita pakai website yang seperti ini? Karena sejauh ini website yang seperti itu menggambarkan apa yang kita rancang gitu. Ya. Gimana Andre? Oh, baik, paham. Terima kasih. Ya. Oke, Dr. Lika, silakan. Saya Naverlika dari kelompok 12, izin bertanya. Jadi tadi kan prinsip bidang sains di bagian pH, di kimianya kan di bagian pH ya. Nah itu tuh jadi kalau misalnya di recycle ininya tuh buat di langkah bidang kimianya tuh atau di cuman perhitungan pH-nya doang atau ada langkah selanjutnya lagi? Sebetulnya hanya untuk perhitungan pH-nya doang supaya kita bisa menyesuaikan dengan permintaan dari produsen pupuk. Jadi pH ini hanya apa ya, parameter doang gitu untuk ideal pH pupuk. Bagaimana Naverlika? Apakah ada yang masih ingin ditanya? Itu pH-nya ngukur sendiri. Sebenarnya kita udah apa ya, ada pH idealnya untuk pupuk, jadi 6,5 sampai 7,5. Jadi itu buat parameternya Pak. Tapi kan nggak diukur kan, kalian cuman masukin data aja. Atau harus ukur dulu baru dimasukkan datanya.
Jadi kan sebelum ini website itu jadi kita sudah buat ada database pH. Jadi kayak misalnya kuenya apa, terus apa dari bahan baku apa. Jadi nanti pas menginputnya dia masukkan ini jenis apa kuenya, makanannya, terus sama bahan bakunya, terus nanti bakal ada kayak perkiraan pH-nya gitu, Pak. Iya, maksudnya outputnya itu lebih ke informasi data pH langsung yang diukur atau kalau roti limbah roti ini kisaran pH-nya ini karena kan tergantung ingredient di dalamnya kan. Iya, Pak, kayak gitu kayak cuma kira-kira pH-nya berapa, jadi nggak langsung diukur. Ini untuk semua jenis roti atau roti tertentu. Semua kan sampelnya dicoba beberapa jenis kue, ya jenis kuenya. Berarti kalian buat standar roti itu limbahnya biasanya apa saja? Nanti belum roti topping-topping tertentu kan? Double Iya, Pak. topping lebih banyak lagi limbahnya. Nah, roti biasa aja dulu. Oh iya, Pak. Kalau semua roti nanti dari roti kue tart tuh roti bukan? Kue itu kan? Iya, Pak. Ya maksudnya dari roti coklat keju, roti kismis itu kan beda ingredientnya. Iya, Pak. Terima kasih masukannya. Jadi mau limbah apa? Roti biasa, roti tawar. Eh, Roti biasa, Pak, paling ditawar. Saya nggak tahu loh roti biasa itu kayak gimana. Roti tawar kah? Atau roti yang 5.000 kamu beli? Ya, Roti tanpa topping. ya roti tanpa topping, Pak, yang roti tawar biasa. Jangan begitu ambil kesimpulan. Harusnya jawabnya begini. Kami akan lihat sebagian besar limbahnya itu roti apa. Karena tiap lokasi pasti beda kan. Nah sekarang kamu punya kajian nggak di Indonesia itu limbah rotinya roti apa? Kami belum cari lebih jauh sih, Pak, untuk spesifiknya. Ya, kan kemarin kan selalu saya bilang kalian tidak bisa menjawab semua hal. Ambil yang spesifik dan bisa kaji satu parameter yang kamu ingin berikan solusi. Ini websitenya masih umum. Paham, Pak? Ya, kayak kisaran pH itu kan sebenarnya parameter yang ada di dalam limbah. Cuman masalahnya limbah yang roti kamu biasa lakukan harusnya ada panduannya, ada kajiannya. Itu dari mana misalnya, banyaknya dari mana, penyusunnya. Karena kan kalau limbahnya dari pabrik roti yang sudah standar, ya beda dong dengan yang UMKM. Mungkin rotinya roti handmade, beda kan, karena sangat luas. Oke, Iya, Pak. Terima kasih, Pak. sama kayak hari Kamis lalu ya, masih umum yang presentasi. Baik, ada lagi yang mau saya ya, ada yang mau bertanya dulu nggak? Yang lain? Nggak ada. Nah, tolong yang pertama nih pertanyaan saya dan perbaikan kalian tadi terkait masalahnya. Tolong lihat masalahnya apa latar belakangnya. Ini buat kalian juga belajar dan yang lainnya bisa lebih baik.
Apa coba baca di situ. Ini latar belakang. Latar belakangnya usaha makanan seperti pasti baik banyak dari Kota Bandung. Berarti masalahmu kajiannya di Bandung. Kita open data Bandung 594 pasti dan bakery tahun 2024. Nah, yang kasih roti apa? Ini roti atau kue? Berarti lebih luas dong. Roti aja, roti jenis apa, kemudian bakery pastry-nya yang seperti apa. Kalau bisa di kiri itu jangan rotinya, bah rotinya kayak gimana, tunjukin. Paham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian yang kedua, next. Tujuan menghubungkan pemasok dan penerima limbah bakery secara efisien mengurangi limbah makanan. Cara yang pertama, menghubungkan pemasok dan penerima limbah bakery. Siapa yang masuk, siapa yang nerima. Sasarannya kerjaannya siapa? Pemasoknya tuh bakery-nya, penerimanya yang produsen pupuk. Hah? Produsen? Produsen pupuk. Oh, tujuannya ke pupuk. Iya, pupuk organik. Oh, kirain dia kirain ini masih pihak keberapa gitu sebelum ke sana. Kan coba lihat websitemu. Websitemu itu kan cuma masukin dan ada informasi kan? Iya, Pak. Ya enggak. Outputnya apa? Itu apa sih? 10.000. 10 juta. Nah, outputnya dari website itu apa? Ini. Halo. Ya, untuk Output. outputnya tuh jadi database ya, berarti berupa database nanti tuh diteruskan lagi ke perusahaan pupuk yang sudah mengajukan permintaan sebelumnya, permintaan limbah makanan gitu. Nah, itu berarti harus ada data bahwa ada berapa permintaan pupuk selama ini. Baik, Pak. Sama tadi terkait yang tadi itu ya, outputnya. Jadi outputnya mau seperti apa? Cuman data. Ya berarti kan pihak sebelum ke pupuk kan, jadi kayak mengambil data dulu, nanti diolah lagi. Jadi sebenarnya kayak profil limbah ini bagaimana pH-nya, bagaimana sumbernya gitu kan maksudnya. Iya, Pak. Seperti itu. Ya berarti belum ke punya pupuk dong, tapi lebih ke identifikasi limbah, Iya, Pak. Iya, Pak. identifikasi limbah bakery. Ya, tujuannya mengidentifikasi limbah bakery berdasarkan website yang berasal dari mana. Nah, yang kanan emang mengurangi limbah makanan. Karena mau dibuat pupuk, Pak. Nah, kamu nggak ngerjain pupuknya kok. Oh, enggak berarti, Pak. Iya, Pak. Tujuan itu yang betul yang kamu lakuin mau ngapain gitu. Nggak mungkin kan buat website langsung berkurang limbah makanannya enggak. Enggak, Pak. Jadi tolong ya buat tujuan itu sesuai yang kamu ingin dapatkan. Misalnya kemarin di praktikum kan kayak gitu, menentukan tetapan laju reaksi memang mau ikut prosesnya nanti dengan apa percobaannya misalnya ya spesifik ya, karena ini kalau kalian praktikum nanti di kimia atau di fisika atau matematik, kalau kalian pakai tujuannya boleh langsung misalnya percobaannya algoritma apa dalam menentukan fungsi ini. Terus masalahnya apa? Kamu tulis tujuannya di laporan mengurangi masalah algoritma di dunia. Waduh, kan ngomong itu nggak berlaku ya. Iya, Pak. Next.
Yang kedua, yang ketiga lanjut. Metode. Nah, ini metode kamu ngapain? Ini penjadwalan, konfirmasi, evaluasi, perbaikan. Apakah semua dilakukan dalam website? Gimana? Yang mana kamu lakukan dalam website atau ya yang kamu lakukan? Ini kayaknya proses semuanya ya. Iya, Pak. Ya. Jadi tolong dirombak lagi metode ini, tapi metode yang kamu lakukan datang ke lokasi, pilah sampah bakery-nya, jenis bakery yang kamu ambil yang seperti apa. Nah, terus identifikasi ingredient dalam kemasan, habis itu masukkan potensi-potensi bahaya yang ditimbulkan dalam limbah tersebut, kan perlu masukkan ke website gitu kan. Oh iya, Pak. Saya aja baru pertama lihat ini, kamu ngerjain ini berminggu-minggu, masa nggak tahu cara begitu ya, kamu lakukan cara. Next. Nah, ini prinsip saya lebih ke ini aja ya, umum untuk roti yang kamu pinginkan. Jadi, Iya, Pak. kalau ada reaksi, kalau ada senyawa organik, masukkan. Ya, jadi dia mengandung apa sih yang bisa membusuk itu roti Baik. atau bakteri. Next. Ini berapa? Biasanya kalau ada bakteri kan pH-nya nggak usah ini Maya. Oh Itu iya. hubungannya prinsip sains dengan user, supplier, receiver, dan admin. Yang kurang kalau tadi yang kurang menjelaskan kimianya. Kalau sekarang yang kurang menjelaskan adalah matematiknya. Ini Apa paling Mas? ada ininya, Pak. Nah, ini mah yang sudah dilakukan kan. Ini mah Google Form juga bisa. Iya, Pak. Jadi apa? Matematik. Kayak tadi yang teman kamu dari persamaan mekanik maintain bisa ke arah aplikasi, ke dia dari simulasi apa penurunan persamaan, kemudian persamaannya menjadi suatu interpretasi baru, itu lebih bagus. Nah, ini kamu bisa jelaskan nggak dari sini ke apa? Dari website. Algoritma, satu algoritma aja, satu parameter. Iya, Pak, cari. Next. Kelebihannya apa? Apa itu auto take pH? Maksudnya itu kayak yang tadi dimasukkan bahan-bahannya apa, terus nanti langsung anu pH-nya itu maksudnya. Deteksi mandiri gitu. Oke. Oke, kelemahannya ada dan saran ke depan. Oh, belum dimasukkan, Pak. Belum dimasukkan ke PPT, Pak. Tapi di poster ada. Ya, kelemahannya apa? Banyak kelemahannya yang belum dijelaskan sebenarnya. Sarannya apa? Oke, tolong perbaiki. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kalian jangan juga asal-asalan mengerjakan seperti ini ya. Nah, apa ya? Ya, jadinya melebar. Kan saya malah mempermudah kalian lebih, tapi dikaji lebih, berangkat yang dari hal kecil tapi dibahas mendalam. Ya, dan mungkin dilakukan. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, itu semua hal apa namanya dijawab dengan satu kegiatan gitu ya. Nantinya itu kalau bisa
Pertanggungjawabkan ini kan nggak bisa dipertanggungjawabkan kan. Baik, itu saja dari saya. Tapi tolong diperbaiki kelemahan dan sarannya apa. Ini tolong dinilai untuk yang saat ini. Eh, ada yang mau kamu sampaikan dari Nggak kelompok ada, ini? Pak. Sudah cukup. Oke, Pak. itu aja sesi hari ini. Yang lainnya sudah tidak ada lagi tanggapan. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk hari ini. Minggu depan hari Selasa penilaiannya tolong